Action, let's go. 트럭 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan aku Septrianista dengan nomor NIM 0221058. Aku adalah seorang mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi swasta di Sukabumi, yaitu Universitas Tinggabuana PGRI, yang mengambil program studi manajemen. Di sini aku akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah yang aku ambil, yaitu mata kuliah manajemen risiko dengan dosen pengampu Bapak Angga Pramadista Sudrajat, SEMM. Jadi salah satu materi yang akan aku bahas dari mata kuliah manajemen risiko ini adalah risiko keuangan perusahaan. Tapi sebelum aku lanjut ke materi intinya, aku mau ngasih tahu dulu nih ke kalian semua, apa sih risiko keuangan itu? Apa sih manajemen risiko keuangan? Jadi risiko keuangan adalah proses identifikasi, evaluasi, pengelolaan risiko yang terkait dengan kegiatan keuangan dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari manajemen risiko keuangan adalah untuk melindungi nilai keuangan perusahaan dan meminimalkan potensi kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang mungkin terjadi. Risiko keuangan dapat timbul dari berbagai faktor, termasuk fluktuasi pasar, perubahan suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko politik. Manajemen risiko keuangan berfokus pada mengidentifikasi risiko-risiko ini, mengukur dampaknya, dan mengimplementasikan strategi pengelolaan risiko yang tepat. Selain itu, ada juga nih pengertian menurut para ahli. Menurut Dramawan, risiko keuangan adalah suatu tambahan risiko bagi pemegang saham biasa yang diakibatkan oleh penggunaan leverage keuangan. Leverage keuangan mengacu pada penggunaan sekuritas yang memberikan penghasilan tetap, hutang, dan saham-saham preferen. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis risiko keuangan. Yang pertama ada risiko pasar atau market risk. Risiko yang ditimbul akibat perusahaan harga pasar seperti fluktuasi harga saham, obligasi, mata uang, atau komoditas. Lalu yang kedua ada risiko kredit atau credit risk. Risiko bahwa pihak yang meminjam dana tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman atau bunga. Yang ketiga ada risiko likuiditas atau liquidity risk. Risiko bahwa perusahaan atau individu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya karena tidak memiliki cukup aset likuid. Yang keempat ada risiko operasional atau operational risk. Risiko yang timbul dari kegagalan proses internal, sistem, atau kebijakan, termasuk kegagalan akibat human error atau bencana alam. Dan yang terakhir ada risiko hukum, yaitu legal risk. Risiko yang terkait dengan perubahan peraturan atau hukum yang dapat mempengaruhi operasi atau profitabilitas suatu perusahaan. Jadi sekarang kita mulai masuk ke materi inti, yaitu risiko keuangan dalam perusahaan. Biasanya di dalam perusahaan itu ada 4 masalah yang selalu terjadi tentang risiko keuangan ini, yaitu ada biaya produksi yang berlebihan, biaya overhead yang tinggi, utang, dan pinjaman yang berlebihan. Yang pertama ada biaya produksi yang berlebihan. Biaya produksi yang berlebihan adalah situasi di mana biaya untuk memproduksi barang atau jasa melebihi jumlah yang dianggap wajar atau optimal, mengakibatkan penurunan profitabilitas dan efisiensi perusahaan. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk inefisiensi dalam proses produksi, pemborosan sumber daya, atau pengelolaan yang buruk. Lalu selanjutnya ada cara bagaimana mengatasi biaya-biaya produksi agar tidak berlebih. Yang pertama itu ada optimasi proses produksi, yaitu mengidentifikasi dan menghilangkan inefisiensi dalam proses produksi melalui analisis dan perbaikan proses. Lalu yang kedua ada pengelolaan persediaan yang efektif, menggunakan metode manajemen persediaan yang efisien seperti just in time atau JIT untuk mengurangi biaya penyimpanan dan pemborosan. Lalu yang ketiga ada peningkatan produktivitas tenaga kerja, yaitu melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Lalu selanjutnya ada pengendalian biaya overhead, yaitu memonitor dan mengendalikan biaya overhead secara ketat untuk menghindari pembengkakan biaya. Lalu ada diversifikasi pemasok, yaitu mengurangi ketergantungan pada satu pemasok untuk mencari pemasok alternatif untuk bahan baku yang lebih murah. Lalu yang terakhir ada manajemen kualitas, yaitu mengimplementasikan sistem manajemen kualitas untuk mengurangi produk yang cacat. Lalu yang kedua itu ada biaya overhead yang tinggi. Biaya overhead tinggi merujuk pada pengeluaran tidak langsung yang signifikan dengan tidak terkait langsung dengan produksi barang atau jasa, tetapi tetap diperlukan untuk menjalankan bisnis. Biaya overhead yang tinggi dapat mengurangi margin keuntungan dan mengurangi efisiensi operasional. Lalu ada juga cara-cara mengelola biaya overhead yang tinggi. Yang pertama itu ada analisis dan pemantauan biaya, yang kedua ada negosiasi kontrak, yang ketiga ada penghematan energi, yang keempat ada outsourcing, dan kelima ada pengelolaan persediaan.
Lalu yang ketiga itu ada utang. Utang adalah kewajiban finansial yang harus dibayar oleh individu, perusahaan, atau pemerintah kepada pihak lain. Utang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pembelian barang, pembiayaan proyek, atau mengatasi masalah likuiditas. Namun, manajemen utang yang tidak hati-hati dapat menyebabkan masalah keuangan yang serius. Seperti yang terjadi pada tahun 1997, di mana Indonesia mengalami krisis berkepanjangan yang diakibatkan oleh utang swasta kepada kreditor asing yang pada saat itu jatuh tempo dan ternyata tidak terbayar. Lalu, selain utang swasta tersebut, ada juga kelompok utang yang juga mengakibatkan krisis menjadi terus berkepanjangan, yaitu utang pemerintah kepada pihak asing. Dengan kedua masalah yang dihadapi tersebut, maka perusahaan perlu mengendalikan utang-utang mereka agar terhindar dari kebangkrutan. Lalu, ada juga beberapa cara agar sebuah perusahaan terhindar dari hutang, yaitu ada merencanakan keuangan yang baik, memiliki dana darurat, mengelola utang dengan bijak, mengendalikan biaya produksi, menghindari hutang yang konsumtif, dan mengevaluasi keuangan secara rutin. Lalu, di dalam utang juga kita tidak asing dengan penagihan utang. Penagihan utang adalah proses mengumpulkan pembayaran yang jatuh tempo dari debitur. Proses ini penting untuk menjaga arus kas dan kesehatan keuangan, baik untuk individu maupun perusahaan. Ada beberapa cara yang baik dan benar untuk menagih hutang, yaitu yang pertama ada identifikasi dan klarifikasi utang, yang kedua ada pengiriman surat peringatan, yang ketiga ada panggilan telepon, yang keempat ada surat peringatan, yang kelima ada negosiasi, yang keenam ada pemberitahuan terakhir, dan jika keenam cara itu tidak bekerja dengan efisien, maka kita bisa membawa permasalahan ini ke tindakan hukum. Lalu yang terakhir ada pinjaman yang berlebihan. Pinjaman yang berlebihan adalah situasi di mana jumlah utang yang diambil oleh individu, perusahaan, atau pemerintah melebihi kapasitas perusahaan untuk membayar kembali utang tersebut dengan sumber daya yang tersedia. Ini dapat mengakibatkan berbagai masalah keuangan yang serius dan mengancam kelangsungan operasional perusahaan. Lalu kenapa sih kita harus mengelola keuangan perusahaan itu dengan baik dan benar? Ini ada beberapa alasan kenapa kita harus mengelola keuangan perusahaan secara baik dan benar. Yang pertama itu ada mengendalikan risiko keuangan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Lalu yang kedua ada stabilitas aliran kas bisa meminimalkan kejutan laba. Nah, jadi itu teman-teman materi dari mata kuliah manajemen risiko yang membahas tentang risiko keuangan perusahaan. Lalu kesimpulannya yaitu, secara keseluruhan memahami dan mengelola risiko keuangan adalah kunci untuk keberhasilan finansial dalam jangka panjang perusahaan. Dengan pendekatan yang terstruktur dan proaktif terhadap risiko, individu dan perusahaan dapat mengurangi potensi kerugian dan memaksimalkan peluang untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Nah, itu dia teman-teman materi-materi yang telah aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk kalian yang mendengarkan dan menonton video ini sampai selesai. Untuk kurang lebihnya mohon dimaklum karena aku juga masih dalam proses pembelajaran ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.